Bagaimana beliau memulai dakwahnya? Nah, ini menarik teman-teman sekalian, karena dakwah itu barangkali dia tidak bisa dipisahkan dengan dua aktivitas mirip berikutnya. Saya suka sampaikan, apa itu? Aktivitas bisnis dan aktivitas politik. Ya. Jadi tiga, dakwah, bisnis, politik. Saya melihat ini ada kemiripan. Ya, pertama, politik. Politik itu bagaimana kita menyampaikan ide-ide kita agar diterima oleh orang lain. Dalam hal ini konstituen misalnya, diterima oleh mereka agar mereka mendukung kita. Dalam konteks bisnis saya kira juga demikian. Kita punya barang, harta untuk kita jual, dan bagaimana kita meyakinkan para pembeli. Dakwah juga demikian. Kita punya konten, kita punya materi dakwah, bagaimana kita menyampaikannya kepada orang lain agar orang tersebut menerimanya. Dan tiga aktivitas ini teman-teman sekalian sama-sama memerlukan strategi. Politik perlu strategi, bisnis perlu strategi, dan dakwah juga perlu strategi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qawluhu durra la yumkinu an tushtara minal amwali bil kathra. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi al-barara. Teman-teman sekalian, kita masih di program kajian Sirat Nabawiyah melalui video-video pendek bersama saya Happy Andi Bastoni, dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas periode kehidupan baginda Rasulullah ma ba'dal bi'tsah. Jadi kalau kita lihat dan mapping kehidupan Nabi itu bisa dibagi dua. Pertama adalah era Makkiyah, yang kedua adalah era Madaniyah. Nah, era Makkiyah di mana Nabi hidup di Makkah ini pun bisa dibagi dua. Pertama adalah qablal bi'tsah, sebelum kenabian. Yang kedua adalah ba'dal bi'tsah, setelah kenabian. Kita sudah tuntaskan sekitar 50 episode qablal bi'tsah, sebelum kenabian. Dari lahirnya, masa kecil, remaja, terus sampai turunnya wahyu kepada Rasulullah sejumlah sekitar 15 episode. Ini disebut dengan ma qabla al-bi'tsah, sebelum kenabian. Nah, sekarang kita akan masuk 15 episode ke depan insyaallah ma ba'dal bi'tsah, setelah kenabian. Apa yang terjadi dan dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, ketika baginda Rasul mendapatkan wahyu pertama, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, berarti Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menjadi seorang nabi, nabiyun. Walam yursal, tapi belum disebut sebagai rasul, karena belum ada perintah untuk berdakwah, belum ada perintah untuk berdakwah. Sampai kemudian sekian bulan kemudian turunlah perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muddatsir. Dalam surat Al-Muddatsir, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wasiyabaka fatahhir, dan seterusnya. Ada kalimat qum fa'anzir, qum, bangkitlah, fa'anzir, dan berilah peringatan. Maka dengan demikian Muhammad sallallahu alaihi wasallam resmi menjadi rasul utusan Allah ila kafatin nas jami'an rahmatan lil alamin. Bukan hanya untuk bangsa Arab saja, tapi untuk seluruh alam. Nah, bagaimana beliau memulai dakwahnya? Nah, ini menarik teman-teman sekalian, karena dakwah itu barangkali dia tidak bisa dipisahkan dengan dua aktivitas mirip berikutnya. Saya suka sampaikan, apa itu? Aktivitas bisnis dan aktivitas politik. Jadi tiga, dakwah, bisnis, politik. Saya melihat ini ada kemiripan. Pertama, politik. Politik itu bagaimana kita menyampaikan ide-ide kita agar diterima oleh orang lain.
dalam hal ini konstituen misalnya ya, diterima oleh mereka agar mereka mendukung kita. Dalam konteks bisnis saya kira juga demikian. Kita punya barang, harta untuk kita jual, dan bagaimana kita meyakinkan para pembeli. Dakwah juga demikian. Kita punya konten, kita punya materi dakwah, bagaimana kita menyampaikannya kepada orang lain agar orang tersebut menerimanya. Dan 3 aktivitas ini teman-teman sekalian sama-sama memerlukan strategi. Politik perlu strategi, bisnis perlu strategi, dan dakwah juga perlu strategi. Karena itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memulai dakwanya dengan strategi. Jadi enggak asal dakwah, enggak. Ada tahapan-tahapan, ada cara-cara yang menariknya apa? Bisa kita laksanakan juga pada hari ini. Jadi Nabi itu bukan melaksanakan dakwah yang tidak bisa kita ikuti cara-caranya, enggak. Bisa kita ikuti bahkan sampai hari ini. Nah, di antaranya dengan cara apa? Dengan cara membuat tahapan-tahapan. Marahilud dakwah. Marhalat dakwah, tahapan-tahapan dakwah. Umumnya para penulis dulu atau secara umum dalam pelajaran-pelajaran sekolah kita membagi tahapan dakwah Nabi itu menjadi 2. Pertama adalah era yang disebut dengan era sirriyah. Sirriyah itu dakwah. Jadi Nabi berdakwah secara diam-diam. Yang kemudian yang kedua adalah jahriyah itu dakwah. Nabi masuk tahap berikutnya berdakwah secara terbuka, terang-terangan. Tapi yang menarik, Dr. Munir Muhammad Ghadban dalam kitabnya Al-Manhaj Al-Haraki. Ini buku Al-Manhaj Al-Haraki di Sirat Nabawiyah yang ditulis oleh Dr. Munir Muhammad Ghadban. Dalam karya ini kalau teman-teman baca, justru beliau yang membagi tahapan dakwah Nabi itu justru menjadi 3. Pertama kata beliau, sirriyatud dakwah wa sirriyatut tanzim. Apa itu maksudnya? Nabi berdakwah secara sirriyah, diam-diam. Door to door, antar personal. Wa sirriyatut tanzim, dan struktur, kalau sekarang bahasa organisasinya, susunan pengurusnya, siapa saja yang terlibat pun dirahasiakan. Dakwanya diam-diam, dirahasiakan, dan para aktivisnya, kalau bahasa organisasi hari ini, pun disembunyikan, tidak dipublish. Apalagi di media sosial, enggak. 1. Yang kedua, kata beliau, jahriyatud dakwah wa sirriyatut tanzim. Dakwah mulai terbuka, dilakukan secara terang-terangan dan sudah banyak yang tahu, tetapi sirriyatut tanzim, aktivisnya, pengurusnya, pelaku dakwah itu sendiri masih dirahasiakan. Maka pada fase ini kita mendengar kesaksian dari Abu Jahal, misalnya dengan kalimatnya yang berbunyi, na'lamu anna Muhammadan ja'a bidinin jadidin wa bid'i. Kita tahu Muhammad itu katanya datang membawa ajaran jadid, agama yang baru yang tidak kita ketahui dari nenek moyang kita. Tidak menyembah berhala, tidak boleh berjudi, tidak boleh minuman keras, gitu kan? Walaupun babnya belum haram pada waktu itu, karena pengharaman minuman keras kan bertahap. Setelah di arah Madinah, dan tradisi-tradisi yang lainnya, terutama dalam menyembah berhala. Jadi kata Abu Jahal apa? Na'lamu anna Muhammadan ja'a bidinin jadidin. Kita tahu Muhammad itu bawa ajaran baru nih. Wa bid'i gitu, dan bid'ah. Bid'ah dalam arti tidak menjadi tradisi mereka pada waktu itu. Wa najhalu man ma'hu. Tapi sayang kita tidak tahu tuh siapa yang bersama dia. Kecuali orang-orang yang beneran, misalnya Abu Bakar itu udah dari awal kelihatan bersama dengan Rasulullah SAW. Nah, jadi dalam fase ini bagian dari kecerdasan Rasulullah. Jadi dakwanya mulai bocor, mulai kelihatan, dan sudah menjadi rahasia umum. Jadi pada fase ini dakwah Nabi itu sudah menjadi rahasia tapi umum. Ini lucu rahasia tapi semua orang tahu. Nabi itu beda ajarannya dengan ajaran nenek moyang bangsa Arab pada umumnya. Nah, ini disebut dengan jahriyatud dakwah wa sirriyatut tanzim. Saya kira dalam konteks hari ini barangkali beberapa organisasi pun melakukan hal yang sama.
ya, bahwa dilakukan dakwah tapi beberapa personal dan aktivisnya ya tidak terbuka ya karena dianggap tidak penting. Nah, yang ketiga adalah jahriyatud dakwah wa jahriyatut tanzim. Ini puncaknya. Dakwah dilakukan secara jahriyah yang dalam kalimat lain disebut juga sebagai jahriyatut jamaahiriyah. Jadi betul-betul di open. Kalau bahasa hari ini mungkin dideklarasikan, ya, diumumkan, ya, siapa ketuanya, siapa dewan syuranya, siapa sekretarisnya, sekjennya itu diumumkan, dipublish, ya, pada fase ini. Nah, pada fase jahriyatut dakwah wa jahriyatut tanzim ini, teman sekalian, dakwah di Mekah betul-betul terbuka dan orang-orang yang masuk Islam betul-betul ketahuan. Dan nanti kita akan bahas fase-fase ini satu persatu. Pertama, sirriyatud dakwah wa sirriyatut tanzim, ya. Dakwah dilakukan secara full diam-diam dan orang yang terlibat pun diam-diam. Pada fase ini baginda Rasul, teman-teman sekalian, mendakwahi siapa? Orang-orang sekitarnya. Ya, sebut misalnya dalam catatan riwayat, beliau mengajak istrinya Khadijah, putra-putri beliau, anak angkat beliau Zaid bin Haritha, lalu kemudian siapa lagi, anak-anak tiri Rasulullah dengan Khadijah, kita kenal sebelumnya dibahasnya. Kemudian siapa lagi, ya, termasuk juga pengasuh Rasulullah, ya, Ummu Aiman, ya. Kemudian di dalam sejarah disebutkan juga siapa, Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib itu sejak awal, ya, sudah mengikuti Rasulullah pada usia 8 tahun, ya, walaupun sempat ketahuan oleh ayahnya, ya. Tapi beliau tidak tetap mendukung dakwah Rasulullah SAW, ya. Lalu kemudian masuklah Abu Bakar. Jadi ketika Abu Bakar masuk Islam, dan ini mengubah banyak hal, ya. Di tangan Abu Bakar As-Siddiq inilah teman-teman sekalian begitu banyak orang yang memeluk Islam, ya. Saya mungkin sering sampaikan dalam kajian-kajian online ataupun offline bahwa para ulama, jumhur mayoritas ulama, termasuk diantaranya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, menyebutkan bahwa afdalus sahabati ba'da Rasul huwa Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Nabi yang paling afdal setelah Rasulullah itulah Abu Bakar Siddiq. Ya. Di antara keutamaannya, selain beliau masuk Islam lebih awal daripada yang lainnya, tetapi beliau juga bisa merekrut kader-kader dakwah, pengikut-pengikut dakwah dari berbagai kalangan. Ya. Dengan kebangsawanannya dari kabilah Bani At-Taimi, beliau bisa mengajak, merekrut, ya, tokoh-tokoh anak-anak muda dari kalangan menengah ke atas. Maka masuk Islam melalui tangannya Utsman bin Affan. Maka masuk Islam melalui tangannya Abdurrahman bin Auf. Masuk Islam di tangannya Az-Zubair bin Awam. Nah, ini tokoh-tokoh anak-anak muda kaya, gitu kan, pebisnis ulung dari kalangan menengah ke atas. Ya, dan banyak lagi, Abu Ubaidah bin Jarrah masuk Islam di tangan Abu Bakar Siddiq. Dan dengan kekayaannya, teman-teman sekalian, dia seorang pengusaha pakaian, kekayaannya, Abu Bakar Siddiq bisa merekrut orang-orang yang di bawah. Maka ada Bilal bin Rabah yang dibebaskan, ada lagi Khabbab bin Arth dia santunin, ada Abdullah bin Mas'ud yang juga dia berikan bantuan terus-menerus, ya. Jadi kalau bahasa bisnisnya itu, ya, jadi atas dapat gitu, ya, bawah juga dapat. Sehingga dalam waktu yang singkat pada fase ini, teman sekalian, ya, pada fase ini, ya, banyak sekali orang-orang yang masuk Islam di tangan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ini mulai masuk pada fase yang kedua tadi itu, ya, jahriyatud dakwah wa sirriyatut tanzim, di mana pada fase ini terjadi hal-hal yang unik, ya, di mana banyak di antara mereka keluarga yang masuk Islam tapi yang lain nggak tahu. Misalnya Omar. Kita akan cerita sedikit tentang Omar ini, ya. Kakaknya, ya, abangnya, ya, yang lain ibu satu ayah, namanya Zaid bin Khattab, sudah masuk Islam. Satu rumah dengan Umar, makan minum bareng gitu, ya. Tapi Umar nggak tahu kalau abang ini masuk Islam. Ya, ya. Walaupun Umar tahu bahwa Nabi itu sudah mendakwahkan Islamnya, tahu, tapi dia nggak tahu kalau di dalam rumahnya sendiri gitu kan ada yang sudah masuk Islam. Atau misalnya Suhail bin Amr, ya, dia nggak tahu kalau dua anaknya Abdullah dan Abu Jandal ada L-nya, ya. Jadi kalau di kita kan nggak ada L-nya, ya. Abdullah dan Abu Jandal, dua-duanya Ibna Suhail, dua putra Suhail masuk Islam. Bapaknya nggak tahu. Atau misalnya Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah, Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah sudah masuk Islam, bapaknya nggak tahu. Ya.
Atau misalnya siapa lagi ya? Nah, Bilal bin Rabah sendiri sebelum kemudian ketahuan ya masuk Islam. Tuannya Umayyah bin Khalaf tidak tahu. Nah, ini fase yang kedua. Dakwah sudah aku kasih terang-terangan, tapi personalnya masuk Islam tidak ketahuan. Sampai akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab yang didahului oleh Hamzah bin Abdul Muttalib masuk Islam. Masuk Islamnya dua tokoh muda Quraisy ini, Hamzah dan Umar ini, mengubah segalanya. Ya, kondisi dakwah yang dilakukan diam-diam tadi, begitu Umar masuk Islam, beliau berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alasna alal haqq, bukankah kita ini benar?" "Bala," kata Rasul, "betul, kita benar. Nahnu alal haqq. Fa fimal ikhtifa." Lalu ngapain diam-diam kalau kita benar? Maka Nabi mengajak para sahabat turun ke jalanan mendeklarasikan dakwah beliau. Ya, beliau berdiri di atas bukit Safa, ya, memanggil orang-orang, "Ya ma'syara Quraisy, ya ayuhan nas, halumma ilayya, kemari. Ya, jadi kalau bahasa hari diundang oleh Rasul, dijamu, beliau makan gitu kan. Nah, di situ kemudian beliau berbicara. "Ya ma'syara Quraisy, wahai orang Quraisy, para hadirin dan hadirat sekalian," ya, kata beliau ya, "ma ra'yukum? Bagaimana menurut kalian kalau saya katakan bahwa di belakang bukit ini ada khail, ada pasukan kuda, pasukannya akan menyerang kita. Kalian percaya?" Kata mereka, "Percaya, Anda tidak pernah dusta." Kalau begitu saya sampaikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa sesembahan selainnya adalah batil. Fa'amana ba'duhum, ya, sebagian beriman dan sebagian tidak beriman. Maka sejak saat itulah ya dakwah Rasulullah dilakukan secara terang-terangan. Dan apa yang terjadi ketika baginda Rasul mendakwahkan Islam secara terang-terangan dan orang-orang yang masuk Islam juga mempublish dirinya, menyatakan dirinya masuk Islam, kita akan bahas pada sesi berikutnya insyaallah. Saya Happy Andi Bastoni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.